Seri 3, Gerbang Atlantis. Menggugat tanggung jawab. Konflik antara sesama Satria Piningit. Kunci sukses New Atlantis. Sebagaimana rupa tingkatan lekukan keris, demikian rupa tingkatan permohonan manusia kepada Sang Maha Kuasa. Sebagaimana banyaknya keris yang ada di tangan manusia, demikianlah banyaknya orang yang ingin berkuasa atas sesamanya untuk atas nama Sang Maha Kuasa. Semakin banyak orang yang ingin berkuasa atas sesamanya, maka semakin banyak resiko konflik di antara sesama manusia. Semua itu dibenarkan dengan alasan persaingan. Banyaknya keris yang beredar di masyarakat sudah cukup membuktikan persaingan keras sesama calon Satria Piningit termasuk leluhur-leluhur pendampingnya. Dalam kisah-kisah Nusantara, persekutuan antara calon Satria Piningit dikenal dengan orang sakti. Konflik antara Satrio Piningit adalah konflik sesama orang sakti. Akar atau konflik dari sesama Satria Piningit adalah keinginan untuk duduk dalam posisi atau kedudukan Satrio Piningit yang lain. Kita tahu para Satrio Piningit berkedudukan sebagai yang dituakan dalam suatu silsilah tertentu. Lazimnya seorang manusia yang berkedudukan sebagai Satria Piningit menduduki jabatan sebagai raja. Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan calon Satria Piningit, tuntutan pertama yang disampaikan adalah meminta benda pusaka yang dipegang oleh leluhurnya terdahulu, baik berupa tongkat kerajaan, serta benda pusaka lainnya yang dapat menghabisi nyawa orang lain. Sejarah peribadahan yang dibangun pada masa Gunadarma hancur oleh karena nila setitik yang dimanfaatkan orang tertentu. Inilah titik awal orang tidak mengetahui silsilah keturunan Gunadarma. Pramudawardhani sebagai keturunan Gunadarma juga terkurung di Candi Prambanan. Keagungan Borobudur hancur karena perbuatan para satria yang haus kekuasaan. Terbunuhnya salah satu keturunan Balaputra Dewa yang kembali arah ke wilayah Kanjuruhan, membuat keturunan Balaputra Dewa yaitu Dharma Siksa Prabu Sanghyang Wisnu yang di Toba digelari Sorimangaraja. Hanya kembali ke tanah Jawa sebatas kerajaan Galuh. Namun menjadi titik awal perkembangan keturunan Gunadarma di tanah Jawa secara patrilineal. Meskipun demikian keturunan Pramudawardhani masih keturunan Gunadarma, namun keturunan Pramudawardhani terhitung sebagai keturunan Bayar. Penaklukan yang dilakukan Rakai Pikatan terhadap kerajaan Kanjuruhan, pertikaian antara Pramudawardhani dan Balaputra Dewa di kerajaan Sriwijaya mengawali pertikaian antar leluhur di tanah Jawa. Pertikaian dan dendam juga berlanjut ke dalam jiwa para calon Satria Piningit. Inilah salah satu contoh permasalahan sulitnya para calon Satria Piningit menerima wahyu dari Sang Maha Kuasa. Inilah alasan para calon Satria Piningit hanya mampu menjadi media kehadiran sebatas leluhur dalam tataran satu tingkat. Dalam tataran Nusantara saat ini tingkatan leluhur yang mampu berkomunikasi dengan titisan 5 tingkat di atasnya adalah Raja Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan. Kehadirannya diberi gelar Pamomong, di wilayah Toba disebut dengan Datu Parorot. Tokoh inilah yang menginspirasi berdirinya Sunda Empire.
Seluruh rangkaian kisah tersebut menggambarkan bahwa para calon satria Piningit rentan terhadap konflik. Kisah terbesar di Nusantara yang melibatkan konflik antara sesama satria Piningit adalah kisah Perang Baratayuda. Kisah tersebut terjadi sebelum munculnya Nusantara, artinya daratan belum dipisahkan lautan atau sebelum daratan bumi terpecah.